Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas lanjutan dan tentang riset ya. Riset. Jadi hal yang terpenting dalam bisnis itu salah satunya ada riset, karena riset adalah penyedia data awal ketika kita mau berbisnis. Data apapun ya. Apakah itu data riset tentang produk, kemudian riset tentang market, riset tentang perilaku konsumen dan seterusnya. Oleh karena itu, riset memegang peranan penting dalam menentukan satu bisnis, dalam menjalankan satu bisnis. Oke, jadi kita akan belajar masalah riset. Kemudian tujuannya saya ulang lagi bahwa mahasiswa mampu menganalisis bisnis virtual dengan risetnya itu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan riset secara online dan offline. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan tools atau perangkat riset yang sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Itu ya tujuan-tujuan materi tentang riset ini. Kemudian yang pertama ini secara offline bisa kita lakukan analisis usaha. Yang paling mendasar saya biasa memberikan satu analisis yang mungkin sangat sederhana dan bisa Anda lakukan setiap dan bisa Anda lakukan walaupun dengan data yang sederhana dan berdasarkan asumsi ya. Yang pertama adalah analisis pros-con, kemudian juga analisis SWOT, kemudian juga analisis pesaing. Apakah analisis pros-con itu? Jadi sebelum kita memulai usaha, biasanya kita ingin menentukan usaha yang paling sesuai, yang paling cocok, dan paling prospek itu apa. Maka ada analisis yang digunakan untuk menimbang-nimbang, untuk memberikan atau memvalidasi satu asumsi tertentu sehingga bisa kita mengambil kesimpulan setelah mendapatkan data dari analisis pros-con itu. Jadi analisis pros-con itu adalah analisis aspek positif dan negatif. Misalnya Anda punya dua usaha atau punya dua ide usaha, kira-kira yang paling cocok itu usaha di bidang apa? Misalnya saya kasih contoh di sini adalah usaha keripik bayam dan usaha kue bolu. Kedua-duanya adalah usaha yang saya senang melakukannya, kemudian menurut asumsi saya ini adalah usaha yang prospek menurut saya. Oleh karena itu kita tidak bisa menjalankan dua-duanya ya, karena keberhasilan satu usaha itu tergantung dari kesungguhan kita dan fokus kita ya. Sehingga kalau misalnya menjalankan dua-duanya ya harus satu persatu dulu. Apakah usaha A ataukah usaha B dulu ya. Jadi untuk menentukan apakah saya menjalankan usaha keripik bayam atau kue bolu, saya menggunakan analisis pros-con. Analisis pros-con itu adalah kita mencoba untuk menguraikan aspek positif dan negatif dari masing-masing usaha ya. Misalnya usaha keripik bayam, aspek positifnya apa? Kompetitornya masih sedikit misalnya. Kemudian aspek positifnya lagi, banyak orang yang menanyakan tentang keripik bayam tapi yang produksi jarang. Dan yang ketiga misalnya di daerah saya itu ternyata mempunyai banyak sekali bahan baku ya, misalnya seperti itu. Terus Anda uraikan sampai beberapa item ya. Nah, nanti juga Anda mencari negatifnya, aspek negatifnya. Misalnya aspek negatifnya pokoknya segala sesuatu yang memungkinkan untuk menghambat usaha Anda. Misalnya bahan baku jarang misalnya ya, tadi ada bahan baku melimpah tapi bahan bakunya jarang misalnya seperti itu.
Kemudian pengirimannya nggak bisa terlalu jauh karena rentan terhadap goncangan dan mudah patah atau mudah remek gitu ya. Kemudian prosesnya lama ya, dan seterusnya. Sehingga di situ ada beberapa aspek positif dan negatif untuk keripik bayam ya. Begitu juga dengan kue bolu. Aspek positifnya apa? Aspek negatifnya apa? Itu nanti selisih antara aspek positif dan negatif itu antara dua usaha itu besar mana. Yang jelas yang besar itu bisa kita pilih menjadi, artinya yang positifnya lebih tinggi dari aspek negatifnya ya, dan selisihnya besar, itu bisa kita ambil keputusan bahwa saya memutuskan untuk usaha keripik bayam ya. Di sini saya contohkan misalnya setelah kita uraikan dengan berbagai cara meminta pendapat kepada orang, akhirnya saya punya aspek positif 7 dan aspek negatifnya 5, sehingga selisih 7 min 5 itu ada 2. Kemudian kue bolu setelah saya coba mengeluarkan segala asumsi saya, kemudian juga tanya kepada beberapa orang, ternyata aspek positifnya itu ada 6, sementara aspek negatifnya ada 5 ya, sehingga selisih antara aspek positif dan negatif itu ada 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini ada selisih 2 dan selisih plus 1, artinya aspek positifnya lebih banyak keripik bayam daripada kue bolu, sehingga saya bisa tentukan bahwa usaha yang saya jalankan pertama kali saya harus fokus pada keripik bayam, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, analisis SWOT ini juga banyak sekali dipelajari di ekonomi ya tentunya. Analisis SWOT yang paling mendasar itu ada 2, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal ya. Yang kondisi internal itu adalah strength, S-nya itu strength atau kekuatan, kemudian weakness, kelemahan. Kondisi eksternal pengusaha itu ada opportunities dan threat. Nah, Anda uraikan kira-kira kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu apa? Misalnya salah satunya ya, kekuatannya dari dalam saya menyukai tantangan, kemudian mudah bosan gitu, seperti itu. Kemudian kondisi eksternal pengusaha, misalnya belum ada yang menjual di wilayah itu. Kemudian juga ancaman bahan baku sulit. Kalau misalnya nanti saya produksi massal, saya harus mencari bahan baku ya, sementara bahan baku di daerah saya itu kalau misalnya ada permintaan yang banyak itu tentunya tidak akan mencukupi. Nah, itu analisis SWOT. Dan seterusnya, bukan hanya 1 sampai berapa asumsi yang bisa Anda tulis di analisis SWOT. Kemudian juga analisis pesaing. Jadi sebelum Anda nanti memutuskan untuk memulai satu usaha, tentunya Anda harus tahu dulu pesaing-pesaing Anda itu seperti apa. Mapping dari pesaing Anda itu seperti apa. Jadi bukan untuk menyaingi, tapi kita harus mengetahui pesaing kita itu mainnya seperti apa, sehingga kita bisa mengatur strategi, memilih strategi yang unik dan tidak digarap oleh pesaing-pesaing kita. Misalnya pesaing 1, kelebihannya rasanya enak, kemasannya bagus, produk bisa diantar, kemudian pelayanan cepat, itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya harganya mahal, penjualnya ramah, tidak menerima utang. Artinya kalau misalnya kita mau distribusi barang, katakanlah kita bisa nitip barang dulu, tentunya itu adalah merupakan keuntungan bagi pedagang-pedagang yang menjualkan produk Anda ya. Bisa diutangi dulu, misalnya seperti itu, kekurangan. Nah, kemudian dari kekurangan dan kelebihan itu kita bandingkan kira-kira yang belum digarap oleh customer itu apa. Misalnya rasanya enak, oke, rasanya enak, tapi harganya coba relatif lebih murah lagi. Kemudian penjualnya tidak ramah, itu bisa kita garap juga. Kita mencoba untuk merekrut orang yang ramah terhadap customer.
dan seterusnya ya. Nanti ada beberapa, dan cara mengatasinya apa ya, gap antara kelebihan dan kekurangan itu nanti kita tulis di cara mengatasinya ya. Tuh. Kemudian manfaat risetnya apa? Jadi manfaat riset itu riset itu merupakan salah tahapan yang harus dilakukan oleh penjual online maupun offline sebelum memasarkan satu barang. Untuk apa? Untuk memperkecil kemungkinan mengalami kerugian. Jadi data-data awal yang kita dapatkan dari riset itu bisa kita jadikan acuan untuk strategi pemasarannya. Bandingkan misalnya kita tidak punya data sama sekali sehingga jualan kita ngawur gitu ya. Pokoknya jualan nanti kita nggak tahu ya, oke lah, mungkin dari sisi pengalaman kita akan dapat, tapi akan memakan waktu yang lama. Kemudian riset ini juga sangat penting dilakukan oleh semua pembisnis ya, untuk mengetahui produk apakah produk saya itu dibutuhkan oleh masyarakat, serta bagaimana prospek dari keuntungan yang bisa kita jual. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan riset terlebih dahulu terhadap produk-produk yang Anda jual, kita akan bisa melihat seberapa besar potensi dari produk tersebut atau tren penjualan dari produk tersebut, dan bisa memprediksi kira-kira bagaimana tren penjualan tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Nah, perangkat riset secara online ya, ada Google Trend. Ini mungkin nggak terlalu jelas, coba saya jelaskan. Saya zoom. Wah, bisa. Kemudian survei di marketplace, riset keyword di Google, kemudian menggunakan kuesioner, kemudian cermati iklan yang ada di surat kabar. Kalau misalnya sekarang nggak ada surat kabar atau jarang surat kabar, surat cetak itu media cetak, kita coba lihat media-media online itu iklannya apa saja ya. Misalnya pada waktu hari raya itu punya iklannya akan beda ketika hari-hari biasa gitu ya. Kemudian ulasan produknya seperti apa. Kemudian mulai menggunakan riset yang berbayar. Itu adalah riset ya. Yang pertama Google Trend ya. Tentunya Anda mungkin sudah mengetahui, cuma kita coba untuk melakukan riset menggunakan Google Trend ya. Jadi Google Trend itu adalah mengetahui tren pasar yang ada di secara online ya. Ketik aja di trend di Google, Trends Google COID. Saya coba ganti video capture-nya. Ya. Ya. Jadi kalau Anda nanti ingin mengetahui satu tren satu produk, Anda bisa ketik namanya Google Trend ya. Di browser ini ada trends.google.coid. Nanti keluarnya seperti ini. Nah, tinggal nanti ketikkan beberapa kata kunci atau kata kunci produk Anda. Misalnya busana muslim misalnya. Busana muslim ya. Nah, ini tren pasar dari busana muslim ya. Kita coba busana muslim dengan tenggat waktu yang lebih lama. Tren pasarnya dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, ini adalah tren pasar yang perlu Anda cermati tentang produk yang berkesesuaian ya. Jadi di sini ada
naik, ada turun dan seterusnya. Dan sekarang lagi turun. Sehingga bisa kita jadikan acuan strategi apa yang bisa kita lakukan ketika mempunyai tren pasar seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah subregion. Jadi tingkat penyerapan dari wilayah itu seperti apa. Jadi di pasar online ini disebutkan bahwa busana muslim itu banyak dibutuhkan oleh orang Maluku ya. Kemudian Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan Bengkulu. Nah, ini related topik ya, topik-topik yang bisa kita bisa kita jadikan referensi tentunya. Beberapa topik ya, di sini ada busana muslim laki-laki dan seterusnya. Nah, ini adalah tren. Nanti coba Anda menuliskan beberapa tren sesuai dengan produk yang Anda miliki. Kemudian yang kedua, adalah coba survei di Facebook atau di marketplace ya, di Tokopedia. Tren-tren dari penjualan yang terbanyak itu kan ada di marketplace juga ya. Nah, di sini biasanya Facebook menyebutkan di kolom search ini ada tren yang paling banyak dibeli oleh orang yang mau belanja online tentunya. Kemudian riset keyword di Google ya. Riset keyword di Google ini bisa kita jadikan acuan juga ya. Ketika kita mencari atau mencari tren satu produk tertentu itu kira-kira naik atau turun ya. Nah, itu bisa kita coba di Google Keyword Planner ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat, gunakan kuesioner ya. Kalau misalnya kita bisnis lokal, kita mau cari pendapat masyarakat tentang produk ya, maka kita coba untuk membuat kuesioner. Jadi kita buat kuesioner, kita sebarkan di masyarakat dengan penyebaran yang proporsional tentunya. Kira-kira jawabannya apa ya? Misalnya Anda jual madu, apakah Anda penyuka madu misalnya? Berapa kali dalam seminggu Anda mengkonsumsi madu dan seterusnya. Kemudian cermati iklan di surat kabar ya. Atau di media cetak. Di situ itu biasanya orang-orang marketing dari perusahaan besar yang beriklan di satu media tertentu, dia sudah melakukan namanya riset, sehingga ketika bulan puasa itu tentunya produk-produk minuman, produk-produk untuk lebaran, makanan itu akan banyak bermunculan di iklan-iklan yang ada di media ya. Itu bisa kita cermati. Hari ini lagi laris apa misalnya. Kemudian pada ulasan produk ya, coba Anda lihat pada platform yang menggunakan ulasan produk itu kira-kira yang paling banyak diminati itu apa ya. Dengan melihat ulasan-ulasan produk itu biasa di marketplace ada ya, kemudian di Google Business juga ada. Jadi di situ Anda bisa lihat komentar customer itu seperti apa ya. Ini bisa per produknya juga bisa kita lihat. Produk-produk per mereknya misalnya. Merek A misalnya ternyata reviewnya banyak sekali. Bintang 5-nya banyak ya. Kemudian di Google Business juga gitu, di YouTube juga gitu. Komentar-komentarnya bisa kita jadikan acuan. Oh ternyata produk dengan merek A ini
Ini sangat prospektif ya, seperti itu. Kemudian baru kita kalau sudah mahir ya dalam strategi pemasaran, kita coba gunakan tools riset yang berbayar. Tool riset itu bisa berupa Google AdWords, kemudian KW Finder, Keyword Finder ya, Bersuggest, keywordtool.io, Semrush ya, kemudian Longtime Pro, Keyshirt dan seterusnya. Ini adalah tool-tool yang bisa kita gunakan secara online yang bisa membantu kita menentukan apakah produk kita itu nanti bisa bersaing di pasar. Ketika kita sudah mengetahui namanya tren pasar, kemudian pola pemasaran, customer behavior, perilaku customer, dan seterusnya itu tadi, maka data-data yang sudah kita dapat dari riset itu bisa menjadi pondasi dasar yang kuat untuk kita melakukan strategi pemasaran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin nanti kita akan mencoba untuk praktek ya di pertemuan offline-nya supaya Anda lebih mengerti lagi dan bisa memahami dengan baik materi riset. Dari saya itu aja, kita ketemu di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.